Halo Smart Smart Viewers, Viewers. welcome back to Seru. Seru banget. That's alright, masih bersama gue Nathan dan Fancy. dan tentunya masih bersama dengan Dira Bongs. Oke. Nah, ini tadi udah sempat ngobrol sedikit di backstage. Kayak banget backstage. Padahal cuma Gak di salah. bilangnya backstage. Tadi fancy tuh, tadi banyak mau nanya tuh. Nah ini coba sekalian pas di record sekalian. Nah, Smart Viewers, aku masih punya pertanyaan lain. Jadi kalau kalian notice tadi di segmen 3 kan ya? Iya 3. Kan tadi Dira sendiri ada ngejelasin tuh beberapa lagu yang akan masuk di upcoming album. Nah, yang menarik nih, kalau Smart Viewers dengerin, itu Holiday Savvy, mohon maaf, itu agak gitu kan, heavy metal, rock, gitu. Nah, kalau kalian dengerin New York Into AM, itu super chill, itu yang kayak lo-fi gitu. Itu bagaimana, kenapa bisa satu album? Apakah emang suka berkelana? Apa gimana? Kayak lompat gitu. Iya, kayaknya ini album ini akan masuk di album ketiga kan, berarti upcoming album gitu. Nah, kayaknya di album ketiga gue ini emang gue lagi mengeluarkan semua yang ada di dalam diri gue deh. Karena beda dari album-album sebelumnya kayak live music gitu, akustik gitu kan. Terus kalau album kedua itu kayak gue kedengeran banget lagi belajar kayak elektronik tuh kayak gini gitu kan. Lagi seneng main digital gitu. Kalau album 3 ini gue rasa emang kayak apa yang selama ini gue cita-citakan untuk gue itu baru gue bikin dan gue jadiin, masukin semua di album ketiga gitu. Jadi emang bukan konsep albumnya ya, tapi turns out that this album kayak gitu. Jadi ada banyak rasanya gitu. Makanya pas gue bikin kerangkanya gitu sama anak-anak, itu kita ngehayalnya tuh dari zodiak. Karena gue tuh kan gue cukup interest ya sama hal-hal kayak gitu kayak horoskop gitu. Nah, jadi tadi kan gue sempat bilang juga kalau di fisik nanti ada 12 track. Kalau di digital ada 10 track. Nah, 12 track itu adalah 12 zodiak gitu. Oke. I see. Berarti, Menarik. Kalau Leo ada yang dari Liris sudah ada belum? Virgo. Oh, belum. Virgo. Dira. Virgo juga belum. Nice. Oke, gue akan tunggu. Tapi aku punya ekspektasi hopeless romantic nih kalau Virgo atau Dira. Kalau dari lu sendiri berarti Dira, core dari album lu yang ketiga ini by the way judulnya apa tuh? Nama albumnya? Wow, minta di-spill. Iya. Udah boleh kan? Udah belum sih? Udah boleh. Nah. Cuma ini panjang banget judulnya emang ya. A Tiny Bit of Gold in the Dark Ocean. A Tiny Bit of Gold in the Dark Ocean. Sadis. Jadi pengen nanya filosofinya bagaimana tuh kok bisa? Iya, nah itu sama kayak Fancy, maksudnya yang pengen gue tanyain adalah core dari si albumnya ini pengen ada misi tertentu, ada keresahan lu yang paling pengen lu sampaikan nggak sih gitu. Kalau tadi kan kalau dari sisi strukturnya sebenarnya lebih ke kayak eksplorasi lu dalam bermusik gitu kan, karena ada beberapa genre, kolaborasi juga yang terbaru lu mungkin berbeda dari setiap albumnya, tapi untuk core mungkin ngomongin cerita yang pengen lu share ke teman-teman pendengar tuh ada nggak? Apa tuh? Lebih ke diri guanya sendiri. Jadi A Tiny Bit of Gold in the Dark Ocean itu I am the tiny gold. Jadi gue pada saat itu tuh tahun kira-kira 2017-2018 lah gitu. Gue dan partner gue Gracia Tobing namanya. Nah itu tuh kita suka bikin lirik bareng. Nah di album ini nih cukup banyak lagu yang gue tulis bareng sama dia. Nah terus si Gracia Tobing ini bilang ke gue bahwa gue ini seperti emas kecil di lautan yang gelap sekali gitu. AKA tidak terlihat, AKA underrated gitu kan. Nah, dan ya dia ngomong berfilosofi tentang itu gitu, yang menurut gue pada saat itu boom gitu, gue kayak kepala gue kayak di bom. Mind blown. Ya, benar dong gitu. Nah jadi
gue jadiin judul album gitu, karena menurut gue ini cukup personal gitu antara gue dan si Gracia Tobing itu, A Tiny Bit of Gold in the Dark Ocean gitu. Dan si album ini yang tadi gue cerita yang kayak ada 12 sisi gitu, 12 lagu, 12 sisi, itu ya memang dengan 12 genre juga. Itu emang kayak gue mau meng-highlight yaitu Tiny Gold itu apa gitu, kayak apakah lu bisa mendapatkan yang seperti ini di orang lain gitu, bukannya untuk membandingkan, tapi cobain dulu deh, ini beda loh gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, tadi Dira sendiri mentionnya banyak rasa gitu, aku udah kayak wow rasa gitu. Karena why 12 Zodiacs, kayak kayak aku pengen tahu Zodiac kan Leo, Scorpio gitu-gitu, kayak inspirasi lagunya dari mananya sih, unsur apanya? Oke, ini satu contoh ya, kayak misalkan Sungguh Terlalu. Sungguh Terlalu itu kan ceritanya kan tentang cyber love gitu kan, kayak sekarang orang bisa jatuh cinta just through text gitu, karena ya internet udah jadi identity orang gitu ya, sekarang udah bukan jadi untuk alat komunikasi doang gitu. Nah itu jadi kita bikin lirik itu, gue dan Gracia Tobing bikin lirik itu. Sebenarnya Gracia Tobing yang bikin liriknya, tapi gue bikin ceritanya untuk si Sungguh Terlalu itu. Nah kita garap cerita itu sesuai dengan sudut pandang manusia Libra gitu. Gitu. Iya. Jadi setiap lagunya akan ngambil sudut pandang dari zodiak masing-masing gitu ya, bisa dibilang. Dengan genre musik yang mungkin berbeda. Ya, kalau genre musiknya nggak kayak, woi Taurus kayak gini, Taurus lebih keras daripada Cancer, nggak kayak gitu sih. Cuma kalau liriknya yaitu pendekatannya how if a Libra fall in love through the internet gitu. Internet. Menarik banget, jadi nggak sabar deh pengen dengerin Virgo. Kayak mau tahu gimana gitu. Tapi kalau mau nanya lagi mengenai album lo, Dira, untuk lo kayak memilih kayak teman-teman kolaborator lo ini atau diperkenalkan atau gimana sih ceritanya bisa lo akhirnya memilih kolaborator lo dalam satu album ini adalah orang-orang ini begitu? Kalau dari guanya sendiri sih karena tergantung apa yang mau gue approach di dalam karyanya. Kayak contoh Holiday Savvy gitu. Bisa aja mungkin gue collab sama artis lain gitu, mungkin gue collab sama Koil gitu, tiba-tiba bisa aja gitu kan. Cuma kenapa Grace Airtian terpilih untuk jadi teman gue kolaborasi di Holiday Savvy, karena ya itu tergantung musiknya, tergantung liriknya, apa yang mau kita approach dari si Holiday Savvy gitu. Kita kan pengennya pada saat itu Holiday Savvy itu pengen jadi gospel anthem banget gitu. Ya gue harus pilih Grace Airtian yang hidupnya gospel banget gitu. Dan gue pada saat itu bilang ke dia kayak, gue tuh bikin Holiday Savvy itu tuh kayak gue supirnya, terus gue nyetirin buat lo, buat si Grace Airtian gitu, sehingga dia tuh nyaman naik mobil gue. Karena jadi gue kayak bikin mobil senyaman mungkin untuk si Grace, karena ya dia harus fit in, dia harus merasa Holiday Savvy itu lagu dia juga gitu, bukan lagu gue aja gitu. Jadi gue bener-bener pas bikin Holiday Savvy itu prosesnya pun gue belajar banyak dulu dari Grace untuk bisa keluar outputnya menjadi seperti Holiday Savvy gitu. Begitu juga lagu-lagu yang lain kayak Not an Ordinary Fairy Tale gitu, gue pelajari dulu gitu Murray itu cara nge-rap dia gimana gitu, terus filosofi dia bermusik itu gimana gitu, referensi dia apa, itu baru gue bikinin mobil yang enak buat dia naik gitu, yang dia cocok kalaupun dia manggung lagu itu nggak sama gue pun it's still their song gitu. Nah ini menarik nih, ini gue ada pertanyaan terakhir nih buat lo Dira. Nah sehubungan dengan kolaborasi lo ini, tadi lo bilang kalau misalkan memang kalau untuk kolaborasi ini sebenarnya jatuhnya lebih mudah lu untuk mikir gitu nggak sih kan, maksudnya karena untuk diskusi dan lain-lain. Tapi dengan tadi lu cerita bahwa lu ada banyak adaptasi, jatuhnya sebenarnya kalau kolaborasi itu gimana ya, gue nggak mau bilang lebih berat atau lebih susah sih, cuma apa ada tantangannya sendiri kah dengan berarti mau dibilang dengan kolaborasi. Jadi lu bisa dibilang untuk make a music lu lebih nyaman sendiri atau kolaborasi kayak gini sih?
gue ngomong nyaman ya, gue nggak bilang berat atau sulit gitu ya. Kalau nyaman, selama apapun itu dan selama itu bikin musik, gue pasti akan selalu nyaman. Oke. Tapi kalau lebih seneng sendiri atau lebih seneng kolaborasi, gue akan jawab gue seneng kolaborasi karena ya itu kayak pada saat kolaborasi itu pasti lo belajar dari kolaborator lo gitu, lo pasti mendapatkan sesuatu lagi. Beda dengan lo bikin sendiri gitu ya, itu output yang keluar dari otak lo aja gitu kan. Nice. Nah, itu dia. Smart Viewers, makanya buat teman-teman di sini tadi udah diceritain. Sudah diceritakan kalau misalkan bagaimana cerita dari perjalanan untuk berjalan menuju. Ini kenapa gue ada pengolahan kata berkali-kali ya? Diceritakan cerita, perjalanan. Mungkin buat teman-teman pokoknya intinya adalah langsung tungguin aja nanti tahun depan, pokoknya di awal tahun gitu lah ya, untuk albumnya ketiga dari Dirabongs ini. Kita doakan aja, pastinya support terus. Pokoknya kalau misalnya kita ingin follow atau boleh dijelasin dong mungkin YouTube-nya, Instagram-nya, atau mungkin sosial media lainnya dari Dirabongs. Ya, semuanya di DHIRA space BONGS Dirabongs. Oke. Ada di Spotify, pokoknya tadi untuk layanan streaming musik juga tadi ada, tinggal cari aja Dirabongs buat teman-teman, langsung dicek aja. Terima kasih Dira udah ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Thank you Nathan, thank you Fancy. Gue waktu tahu akhirnya lu datang ke sini lagi, gue udah kayak wah nih masih inget gue nggak ya? Lu tuh malah pengen nih kuis lagi nggak ya? Aduh bos, bikin malu gue mulu, jangan deh. Oke. Buat teman-teman Smart Viewers, nanti minggu depan tentunya kita akan balik lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.